kita udah putus asa dulu. Di takdir Allah yang tadi dibilang, ya akan takdirnya masuk neraka, enggak. Ya, kenapa? Enggak istiqomah. Enggak ada kalimat istiqomah nih. Bayangkan, ya Siti Maisito itu tadinya udah mau enggak istiqomah nih gara-gara bayinya. Nabi Ibrahim, ya waktu diuji Siti Hajar Nabi Ismail waktu mau disembelih surat 37 ayat 102 mulai ragu dia. Waktu dia ragu tuh setan ngebisikin. Tapi karena diinin sama Ismail, ayah jangan ragu. Itu perintah Allah, jalankan. Samina wa atona. Selamat. Dan dianugerahi Allah ada di surat Al-Baqarah 124. Engkau dimuliakan karena kamu udah saya uji dan diselesaikan dengan sangat sempurna, kata Allah. Coba bacain deh. Surat Al-Baqarah 124. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Tadi ulangin lagi kalimat pertamanya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya. Jadi kita tuh harus sempurna diuji Allah jawabannya. Sehingga kita akan menggapai surga. Dan dikatakan orang beriman, surah 29 ayat 2-3, dan lain pendapat surga, Al-Baqarah 214. Nah cocok jadi. Kalau kita nggak gabungin bingung. Ini ada di mana nih, gabungin ayat mana, sehingga jadi suatu cerita yang baik. Ya. Nah ini yang kita kurang mendengarkannya seperti itu. Ya memang harus, kalau Qur'annya tafsir Hafiz, Qur'an bil Qur'annya. Pak Nario udah habis ya waktunya, nanti ini ya, baik, Dok. Yuk silakan mulai. Ya, Dok, kita mulai, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali pagi ini dalam rangka kegiatan rutin kita, kajian bersama Dr. Ahmad Kurnia. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita bisa menikmati imannya Islam sampai hingga saat sekarang ini. Seperti yang telah dibagikan sebelumnya, di flyer sebelumnya, pagi ini kita akan bahas topik kajian dengan judul ujian sesuai kesanggupan. Nah, jadi seperti biasa diharapkan pada Bapak Ibu sekalian saat kegiatan berlangsung untuk menyiapkan atau membuka Al-Quran yang ada tafsir atau artinya. Ada beberapa ayat yang akan disampaikan oleh Dr. Kurnia saat penyampaian materi nantinya. Lalu diharapkan juga Bapak Ibu untuk mengkondisikan device dalam keadaan mute agar kegiatan kita bisa berlangsung dengan lancar. Untuk sesi pertanyaan, tanya jawab akan diadakan di akhir kegiatan nanti setelah pemaparan materi. Mungkin kita awal dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Dr. Kurnia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya. Insya Allah kita dapat mengkaji kajian-kajian Al-Quran untuk sekarang dan masa yang akan datang, yang insya Allah akan menjadi syafaat kita, penolong kita, yang akan ditahan dengan Al-Quran itu supaya kita tidak
terjerumus ke dalam jembatan Shiratal Mustaqim, atau kita menunggu itu kita selamat juga di dalam kubur. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dengan tulus ikhlas dan sukarela karena Allah telah berjuang untuk membukukan kalimat Al-Quran. Sekali lagi, kalimat Al-Quran ini kita sudah bukukan, dan disitulah sifat-sifat Rasulullah, sepak terjang Rasulullah di dalam mengambil segala apapun keputusan. Ya, Rasulullah sudah tidak ada. Tapi banyak suatu soalan yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan kalimat Al-Quran. Ya, tapi kita sok pintar kadang-kadang menyelesaikannya dengan kalimat manusia. Yang jelas sudah dijelaskan di situ kalau kita ya bukan hanya kalau kita menyelesaikan dengan kalimat manusia, bukan hanya kita tertipu, bahkan kita ada rasa sedih dan gelisah, ada rasa khawatir, ada rasa kok Allah nggak adil nih. Padahal Allah itu adil semua dalam segala cobaan. Dan Allah udah bilang ya di surat Al-Baqarah 216, surat 4 ayat 19, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Ya, kita jarang mengeksplor ini. Ya, makanya saya pernah ngasih kajian antara permintaan dan akal beda. Permintaan masuk surga dikasih sama Allah apa? Berupa penyakit. Tapi nggak diolah nih. Ya, karena nggak diolah apa? Ya, kok Allah ngasih cobanya begini nih. Segala macam. Akhirnya apa? Kita ukur nikmat. Ya, terus sudah gitu kita dikasih kekayaan. Itulah cara kamu masuk surga dengan kekayaan itu. Terus ternyata kita nggak bisa mengelolanya sesuai dengan prinsip Rasulullah. Neraka. Ya, begitu juga dikasih anak. Kita nggak bisa mengelolanya. Ya, akhirnya apa? Neraka. Dan semua itu udah dipesankan sama Rasulullah. Kita dikasih ilmu pengetahuan, nggak bisa mengelolanya. Neraka. Ya, bahkan kita bilang, oh kalau gua ngasih ilmu pengetahuan, nanti dia jadi pesaing gua. Oh kalau saya kasih harta, mereka ingkar sama gue. Mereka ingkar nanti sama saya. Bahkan gak berterima kasih sama saya. Terima kasihnya itu kita mengharapkan bukan terima kasih manusia, terima kasih dari Allah. Kenapa? Kita udah ada suatu perjanjian yang akan ditagih sama Allah, yaitu perjanjian pada waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 162. Surat 6 ayat 79. Ini wajah tuh segala macam ya. Artinya apa? Kita udah tekan kontrak sama Allah. Jadi kalau udah tekan kontrak sama Allah, setiap ujian dikasih Allah, pasti sesuai dengan kesanggupannya. Pasti. Ya, bayangkan, bagaimana nggak pasti? Nabi Ibrahim dicoba ya dengan mengorbankan anaknya, dijalanin. Dengan mengorbankan istrinya Siti Hajar di padang pasir, dijalanin. Rasulullah dicoba untuk berjihad dengan harta dan jiwanya beserta sahabat Rasulullah, ya dijalanin, nggak peduli musuhnya itu 10 kali lipat, nggak peduli. Kenapa? Ada suatu nilai tertinggi, yaitu surga. Pertanyaannya, apakah dengan kematian itu dia nggak sesuai dengan kesanggupannya? Sanggup. Dia sanggup kan, walaupun tangannya buntung, walaupun kepalanya ini, segala macam, sanggup dia jalanin. Sampai yang mengorbankan dengan nyawa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau mengorbankan dengan harta? Hartanya sampai habis. Udah ada contohnya, Abdurrahman bin Auf. Udah ada contohnya, sahabat-sahabat Rasulullah yang dari Mekah ke Madinah. Yang tadinya kaya, jadi nggak kaya semua. Cuman modalnya baju. Yang ada di badan semua. Tapi dia bisa menjalankan seluruhnya dengan sempurna. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf ada julukan bertangan emas. Apa yang dipegang Abdurrahman bin Auf jadi emas semua. Ya. Nah, artinya apa? Dengan nyawa pun, dengan harta pun, dengan anak pun, kalau ini kan dengan kalimat Allah harus sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa?
nilainya ada yang berlebih, yaitu sorga yang tidak ternilai. Akan aku beli hartamu, jiwamu dengan surga yang nikmatnya tidak terhingga. Dengan hati akan dirasakan. Apa yang diminta sama hati datang. Surat 43 ayat 70-71. Coba bacain, Din. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 43 surat Az-Zukhruf ayat 70-71. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati. Dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu. Karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Nah, Sadaqallahul azim. kira-kira kita mau nukar nggak nih? Kira-kira kita sanggup nggak? Hah? Kita ini dualisme dalam satu prinsip. Ya, misalnya kita untuk membaik gelar doktor, gelar ini mau untuk mengeluarkan harta, mau meninggalkan anak, mau meninggalkan istri untuk dapat gelar doktor atau profesor. Tapi untuk Allah, ada nggak mau lebih dari itu? Di mana nih ini kita, dualisme kita? Padahal Allah akan mengasihi sesuatu yang lebih hebat lagi. Udah kita mulai dah sekarang. Ya. Ujian manusia sesuai kesanggupan. Kita akan bertanya, seperti apakah kesanggupan itu? Dengan harta dan jiwa, apakah kita sanggup? Pasti sanggup. Karena taruhannya apa? Surga yang tadi, surat 43, 70-71, yang nanti bakal kita rasakan nikmatnya. Senikmat-nikmatnya. Mau dong kita? Untuk profesor aja kita mau hilang sampai 0,5 miliar penelitiannya, atau 1 miliar. Masa untuk Allah nggak mau? Yang dikasih lebih dari itu, yang nggak dibatasi sama waktu, yang nggak dibatasi sama umur, yang nggak dibatasi sama anak, yang nggak dibatasi dengan buang air besar dan buang air kecil. Kenapa kita harus dualisme? Apakah semua ujian itu sia-sia? Nggak ada yang sia-sia ujian dari Allah. Bagaimana mensiasati supaya bernilai tidak sia-sia dunia dan akhirat? Ada caranya, yaitu dengan kalimat Allah. Walaupun itu ada habisnya, dengan kalimat Allah selesai semua. Oleh karena itu Allah bilang di surah Al-Baqarah 112. Al-Baqarah ayat 38. Coba bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 38 dulu ya. Iya, ya. Al-Baqarah 38. Apabila Bismillahirrahmanirrahim. kamu telah mengikuti petunjukku, tidak ada rasa sedih dan gelisah. Coba Ya, kami berfirman, Tuhan, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, Astagfirullahaladzim. petunjuk Allah udah dibilangin, kuncinya itu. Nggak ada rasa gelisah, nggak ada bersedih hati, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa segala macam. Kenapa? Itu adalah kalimat Allah. Kalimat, apapun kalimat Allah yang berupa nyawa, berupa harta sampai habis pun, ganjarannya di dunia dan ganjarannya di akhirat. Dan dikasih berlipat-lipat. Hitungan matematiknya pasti minus, tapi hitungan Allah apa? Apabila kamu memberi untuk dirimu sendiri, dan aku lipatkan 1 jadi 7, 7 jadi 700. Masuk akal nggak? Enggak. Kalau kita dicoba itu, sanggup nggak? Sanggup seharusnya. Orang dikasih contoh kan sama sahabat Rasulullah, sama Rasulullah sendiri. Ya, gunakan seluruh panca indera manusia dalam setiap cobaan. Bersikap secara sabar bila gagal, bersyukur bila berhasil. Jangan dianggap keberhasilan itu akibat usaha kita. Semua keberhasilan itu adalah seizin Allah. Jangan kita ngaku-ngakuin. Karena kalau kita ngaku-ngakuin, hukumnya bahaya. Seolah-olah Allah nggak berperan. Seolah-olah Allah nggak ada ininya.
Dan Allah udah bilang di surat 7 ayat 54, ala lahul haq wal amdu tabarakallahu rabbul alamin. Segala penciptaan, segala urusan adalah milik Allah. Jadi kita berhasil, kita gagal, semua seizin Allah. Bahkan Nabi pun seizin Allah. Dan itu dijelaskan surat 13, 38, bacain di. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 38. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, maksudnya Nabi Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab yang tertentu. Shadaqallahul azim. Ya, jadi semua Rasulullah aja, nabi-nabi yang begitu dimuliakan, kekasih Allah, yang dijamin masuk surga, semuanya seizin Allah. Nggak ada hak kita berkata, oh ini karena usaha kita. Jangan kita seperti Korun yang di surat 28 ayat 78. Bacain di. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia, maksudnya Korun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Shadaqallahul azim. Surat 39 ayat 49, 50. Amal ibadah kita hilang. Kalau kita ngaku-ngakuin itu karena kita. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar 49. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sejujurnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu. Maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya. Kalau kita ini kan kita nggak tahu nih apa yang tersirat, apa yang tersurat dari semua keberhasilan kita. Oleh karena itu, ya terus enggak. Ya, lari nih enggak. Nah, oleh karena itu kita membukanya, ya, yang tersirat dan tersurat harus pakai Al-Quran. Karena Allah udah bilang di dalam Al-Quran ini, mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya, jadi nggak tahu maksudnya nih. Apa yang dikasih Allah ini di dunia ini, itu semua untuk akhirat, untuk diri kita sendiri. Kalau orang-orang yang berfilosofi Al-Quran, dia nggak tahu. Dan nggak bisa melihat masa depan. Masa depan kita itu untuk menggapai surga. Wallahu yadu ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Sebagai seorang muslim, ya, tujuan kita masa depan kita itu. Surat berapa itu, Din? Surat 10 ayat 25. Ya. Beribadah untuk menggapai surga. 10, 25, 26. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allah, dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam, ke surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita baca sepintas selalu, kita nggak tahu nih tujuan hidup kita apa, masa depan kita apa. Makanya Allah bilang di surat 72, 26, 27, dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan siapapun tentang yang gaib itu, kecuali pada Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya dia mengadakan menjaga malaikat di depan dan di belakang mereka. Yang gaib itu masa depan kita, yang nggak terlihat dengan panca indera kita, tapi memberikan suatu harapan nanti, yaitu sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Ini yang kita harus tempuh.
Dengan akal manusia nggak terlihat. Jadi kalau orang yang bilang bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus diakalin semua, ya, seperti Stephen Hawking, itu nggak benar. Akal manusia nggak sanggup. Bahkan dikasih Allah apa? Cobaan aja. Bagaimana dia mau bangkitkan tulang-tulang yang sudah rapuh? Jangankan tulang-tulang, jari jemarimu akan aku susun sempurna. Dari gara-gara itu dibikin namanya fingerprint. Surat berapa itu, Din? Surat 75 ayat 4. Nah, cocok nih, Hairudin udah semakin hafal nih, banyak. Ya, itulah melihat masa depan. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Tapi kita melihat dari kegunaannya itu untuk masa depan kita. Dengan menambah itu, masa depan kita akan menjadi suatu rahmat bagi seluruh alam. Dengan apa, Kak? Buku textbook bisa melihat itu? Nggak bisa. Kepintaran kita sebagai seorang, maaf sekali lagi yang di sini lebih banyak dokter atau pejabat atau profesor segala macam, bisa melihat itu dengan ilmunya? Nggak bisa. Kecuali dengan apa? Al-Quran. Jadi kalau dengan Al-Quran, seharusnya kita mengatakan setiap cobaan dari Allah itu sesuai dengan kesanggupan. Walaupun itu dengan nyawanya, walaupun dengan seluruh hartanya. Ya, terus hati-hati. Ya, neraka dan surga menunggumu, ini semua nih, hati-hati. Ya, siapa segala sesuatu yang tidak berfilosofi dengan Al-Quran akan diminta pertanggungjawabannya. Pada masa kematiannya tidak bisa dirubah. Musibah tidak ada tahu kapan terjadinya. Tetapi masa depan surga dan kita bisa masa depan ke depan untuk menggapai surga dan neraka, kita bisa meramalkan di manakah tempat kita tinggal selanjutnya. Kita bisa ramalkan. Surga apa neraka nih kita dapat. Sama seperti kita dites, ujian lulus apa enggak nih? Kumlot atau tidak? Sama nanti. Mati itu kita nggak usah pikirin, semua pasti mati. Mati itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Musibah itu nggak bisa dicegah, pasti didatangkan. Karena apa? Musibah itu udah tercatat di program ruang waktu Allah, surat 57 ayat 22. Ya, jadi bagaimana kita mensiasati apa musibah, apapun kematian, tapi sesuai dengan kalimat Allah, surat 6 ayat 162, hanya semata-mata beribadah. Sholatku, hidupku, matiku, semuanya untuk karena Allah. Jadi kalau kita berfilosofi seperti itu, pertanyaannya, di surat 29 ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisakah kita mencegah kemungkaran, kezaliman dengan semua yang kita praktekkan itu? Bisa. Karena akan diminta pertanggungjawabannya nih. Kita ada rasa takut. Makanya surat 17 ayat 36, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Dan itu terserah kamu, kata Allah. Bagaimana merubah nikmat itu? Menuju surga atau menuju neraka? Dan waktu itu terus berjalan hingga kematian, yang namanya kiamat. Kiamat berupa kematian, kiamat kecil. Apalagi nanti kiamat besar. Waktu itu terus berjalan. Oleh karena itu dibilang, janganlah engkau Nindra? Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Dan orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan kau binasa. Ya, ini harus kita pegang. Jangan sekali-kali kita tergoda. Jangan sekali-kali kita dipalingkan dengan tujuan kita yang tadi surat 10 ayat 25 menuju Darussalam ini. Jangan sekali-kali kita dipalingkan. Apapun gelombang cobaan. Dan kita harus berprinsip gelombang cobaan apalagi dari Allah itu adalah yang terbaik. Ya. Dan jangan kita ikut berpartisipasi untuk menambah hukuman dari Allah untuk cobaan di dunia ini karena ulah kita sendiri. Ya, musibah itu terjadi karena ulah kita sendiri. Ini hati-hati. Takutnya kita nggak sanggup. Surat berapa itu, Din?
Surat Lama asoba imin musibatin fabima kasabat aydikum wa yafuana kasiro. Surah 42 ayat 30. Yes. Musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Yes. Jangan kita nambah-nambah nih. Udah dikasih sama Allah berupa cobaan, dikasih musibah lagi yang akibat ulah kita sendiri. Yang takutnya kita nggak sanggup. Ya, terus. Bagaimana maksudnya? Ya, jadi Allah udah bilang nih, kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka sebetulnya tidak dijalimkan, tidak dirugikan. Enggak, semuanya untuk keimanan kita, semuanya untuk layak kita mendapat surga. Oleh karena itu dibilang di surah 29 ayat 2-3. Coba bacain, Din. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut ayat 23. 2-3. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Shadaqallahul azim. Itu surat Al-Baqarah 214. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Shadaqallahul azim. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang cuma-cuma. Pertolongan Allah dekat apa berupa kematian segala macam, surga udah menanti. Kenikmatan yang akan datang udah menanti. Ya. Dan Allah bilang surah Al-Baqarah 286 juga sama seperti itu. Tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat sisa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya, antara yang jahat dan ini semua itu cobaan dari Allah. Istiqomah nggak kita sampai detik-detik akhir kita yang akan menyelamatkan kita? Layak nggak kita sebagai orang beriman? Layak nggak kita sebagai orang yang berhak untuk mendapat surga? Jadi kita jangan ada berprasangka, oh ini nggak sanggup kita. Enggak. Cuman satu, bersabar. Wallahu yuhibbul sabirin. Surah berapa itu, Din? Al-Baqarah Al-Imran ayat 146. Yeah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 148. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu Al-Baqarah 159. Itu kita pegang. Di dalam dicoba dengan segala kesusahan. Allah sangat mencintai. Allah sangat sayang. Dengan orang yang bersabar. Dengan orang yang berbuat kebajikan. Dengan orang yang bertakwa. Dengan segala cobaan itu dia berkata, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini darimu ya Allah. Aku kembalikan kepadamu ya Allah. Dengan apa kembalikannya? Menyelesaikannya dengan kalimat Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Nah, ini yang kita kurang resapi. Ya, terus. Aku akan menguji umat. Dengar, kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabar dalam menghadapi semua itu. Orang-orang apabila tiba musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan kepadanya lah kami kembali. Ya, menyelesaikannya dengan cara bersabar. Allah udah bilang, Allah beserta orang-orang yang bersabar. Ya, Al-Baqarah 153. Berikan kabar gembira untuk orang yang bersabar. Al-Baqarah 155. Hanya orang bersabar yang menggunakan pahalanya tanpa batas. Surat 39 ayat 10. Ya, sifat yang sabar itu akan berikan kepada orang yang sifat yang baik itu aku berikan kepada orang yang sabar dan mempunyai keberuntungan yang besar. Surat 41 ayat 35.
Wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul azizil azim. Jadi rumusnya udah jelas. Ya, kalau dengan Al-Qur'an. Ya, kalau bukan dengan Al-Qur'an apa? Teriak-teriak dia. Ya, gelisah. Dan itu dijelaskan di Al-Qur'an di surat 23 ayat 64. Coba bacain dia. Surat Al-Mu'minun ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong. Sadaqallahul azim. Orang mukmin bisa bilang itu enggak, bersabar. Lain sama orang yang tidak berfilosofi dengan kalimat Al-Qur'an, teriak-teriak, minta tolong sama dokter, minta tolong sama ini, minta tolong sama tetangga, minta tolong sama anak, segalanya. Ya. Terus ujian kesusahan, rezeki sudah ditanggung sama Allah. Bahkan untuk yang tidak terpikirkan rezekinya, semua ditanggung Allah. Ya, yang enggak ditanggung itu adalah gaya hidup. Dan Allah sudah jelaskan, tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Karena apa? Dia mengetahui tempat kediamannya dan cara penyimpanannya, cara menggerakkannya semua sudah sesuai dengan izin Allah. Ya, misalnya maaf sekali lagi. Ya, saya sering bilang sama pasien, Bu, Ibu berobat, ini ada BPJS gratis, Bu. Ya, jangan Ibu buang duitnya, mendingan Ibu sedekahin, gratis ini. Tapi kalau seandainya dia udah saya nasihatin gitu, dia tetap milih yang bayar, alhamdulillah saya. Itu aja. Yakin itu saya. Ya, jangan kita mencari duit dengan nakut-nakutin supaya dia lari ke kita. Enggak ada berkah kita cari duit seperti itu. Karena kita yakin semua rezeki itu ditentukan Allah. Ya, surah 29 ayat 60, dan berapa banyak makhluk bergerak bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ya, dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat 71 ayat 10 sampai 11. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Dengan ampunan aja kita berdoa, dengan ampunan kita dilimpahkan rezeki. Dia Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan lebat yang akan menyuburkan tanah. Dengan ampunan aja. Karena dikasih rezeki sama Allah. Ya, sehingga mereka akan makmur. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Semua dikasih hanya dengan ampunan. Jadi banyak caranya untuk meningkatkan itu semua. Ya, mensiasati itu semua banyak cara. Misalnya dengan cara bersedekah. Walaupun kita susah, kita bersedekah. Allah dijelaskan terus. Nah, ya, surat 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah padanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Surat 17 ayat 7. In asantum asantum dan kusikum in asantum palahan. Berbuat baik itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan Allah lipatkan menjadi 7 sampai 700. Ada nggak kita seperti ini untuk memperoleh rezekinya, ditambah rezekinya sesuai dengan hukum Allah? Nggak ada. Kita selalu dibisikin oleh setan. Di surat Al-Baqarah 268. Coba kasih tahu, baca, Din. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 268. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Ini sekali lagi rumus yang kita nggak pakai. Rumus orang yang di luar muslim yang tidak dipakai. Atau rumus untuk orang muslim sendiri yang ragu untuk memakai hukum ini. Sehingga kita jadi kikir, kita takut untuk bersedekah. Kalau kita lihat ya, paling kita ngasih ya 1000 perak, ini perak. Ya, itu kita harus rubah. Sehingga rahmat
rahmat Allah itu untuk seluruh alam. Terjadi simbiosis mutualisme yang sangat luar biasa. Dan ini dijelaskan di Al-Quran. Semuanya ada. Ya, cuman kita aja nggak mau. Rahmat bagi seluruh alam, dilipatkan rezeki kita, dikasih hubungan timbal baik. Yang kita tolong itu insya Allah akan berbuat baik pada kita. Ini gunanya. Makanya Allah bilang di surat 16 ayat 71. Tolong bacain dia. Surat An-Nahl ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Nah, ya sekali lagi, untuk rahmat bagi seluruh alam. Itulah hukum simbiosis mutualisme yang telah dihadirkan oleh Allah melalui Rasulullah 14 abad yang lalu. Sedangkan hukum simbiosis mutualisme di dunia ini paling abad 19, abad 20. Kalah terlambat. Ya. Apakah ini suatu kemajuan? Enggak. Seharusnya udah 14 abad yang lalu diterapkan. Dan sampai sekarang udah diterapkan. Ya, dari 14 abad yang lalu sampai sekarang kalau diterapkan, pertanyaannya, ada nggak yang kelaparan? Ada nggak yang nggak sekolah? Ada nggak yang menderita segala macam sakit yang harus mengeluarkan uang? Enggak, semua bebas. Dan itu sudah dilakukan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Ar-Rasyidin. Ya, bayangkan. Pertanyaannya, kenapa yang sekarang ini seperti ini? Karena kita tidak membaca dengan kalimat Allah. Kita tidak menerapkan dalam kehidupan dunia ini dengan kalimat Allah. Sehingga ada yang kelaparan. Hukum materialis Darwin yang kita pakai. Bahkan bila perlu, orang-orang yang berguna dibunuhin. Orang-orang yang berguna yang ininya lebih rendah, dijadiin budak. Ini kan nggak benar. Filosofi yang nggak benar. Dan itu kita anut. Udah berkuasa, kita ini kan orang-orang yang ini. Yang memprotes segala macam. Padahal dia dipilih karena pilihan kita. Suara kita. Tapi nggak sadar. Itu hukum materialisme semua. Makanya terjadi perang dunia 1, dunia kedua, dunia ketiga nih yang bakal terjadi. Itu karena hukum materialisme. Semuanya menganggap bahwa ini adalah punya mereka yang orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kekuatan. Nggak benar. Yang kaya, yang kekuatan itu adalah amanat yang akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Kalau dia itu jalankan, sangat luar biasa simbiosis mutualisme. Ya, ini yang kurang dihayati. Al-Quran hanya dibaca. Dibaca, nggak dihayati, nggak dilaksanakan. Dan Allah udah hukum. Kalau Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tidak dimengerti, dan tidak dijalankan, yang jelas kalau tidak dijalankan itu ada di surat 62 ayat 5. Seperti keledai membawa buku, betapa rendahnya aku ngasih perumpamaan terhadap kamu. Surat 62 ayat 5. Tolong bacain din. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jumu'ah ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Nah, terus surat apa tuh din? Apala yatadaburuna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Surat berapa din? Kenapa kamu dikasih Al-Quran nggak kamu hayati, nggak kamu ini, nggak kamu ngertiin? Surat 47 ayat 24 bacain din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran
atau hati mereka sudah terkunci? Sadaqallahul-azim. Padahal hati yang terkunci, yang tidak menjalankan kalimat Al-Quran, dipandang Allah apa? Orang yang paling rendah di hadapan Allah. Surah berapa itu, Din? 8 ayat 22, Din. Bacain, Din. Surat Al-Anfal ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Sadaqallahul azim. Nah, kita cuma baca, takutnya nggak mengamalkan, nggak mengerti. Kira-kira buruk nggak di pandangan Allah? Kira-kira seperti keledai membawa buku nggak? Jadi supaya komplit, supaya sempurna dalam menjalankannya kalimat Al-Quran ini, selain dibaca, dimengerti, dijalankan. Kalau sekedar dibaca aja kita terhina nanti. Ya, kalau nggak hanya di ini dan nggak mengerti, nggak tahu maknanya semua, kita akan diambil kekayaan kita semua sama musuh-musuh Islam. Ya, nah, ini yang kita harus jaga. Ya, terus gantungkan semuanya pada Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya pada Engkaulah kami minta pertolongan. Tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Ya, prinsip mukmin tidak boleh menggantungkan pertolongan pada manusia, hanya kepada Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati manusia untuk menolong. Ya, surat 57 ayat 10. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah lah semua pusaka langit dan bumi. Ya, surat 57 ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Amanah gitu. Akan diminta pertanggungjawaban amanah ini sama Allah. Ya, hati-hati. Kalau kita seperti itu, semuanya hanya karena Allah, semuanya sebagai amanat, semuanya akan berlipat-lipat dengan menjalankan kalimat Allah, dan Allah dijelaskan surat 7 ayat 96, bacain deh. Surat 7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Ya. Kalau kita udah seperti itu, pertanyaannya, ragukah kita menjalankan seluruh cobaan dari Allah ini? Enggak. Karena Allah apa? Pasti melipat gandakan. Ya. Pasti tidak ada rasa takut dan gelisah. Ya, terus contoh Abdurrahman bin Auf, ya, suatu hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Kekayaannya hanyalah melekat di badannya. Sewaktu mau ditolong oleh Sa'ad bin Rabi, ya, kata Sa'ad bin Rabi, aku adalah orang terkaya dari kaum Ansor. Aku akan membagi 10 hartaku padamu. Aku juga memiliki 2 istri. Pilihlah mana yang paling menarik untukmu di antara keduanya. Sebutkan namanya, maka aku akan menalaknya. Jika idahnya sudah habis, nikahilah dia, katanya. Terima kasih atas kebaikan engkau, saudara. Semoga Allah memberkati hati dan keluargamu. Jawab Abdurrahman sambil menjabat tangan temannya. Lalu berkata lagi, sekarang begini saja. Tunjukkan padaku di mana letak pasar. Biar aku berusaha sendiri. Begitulah kira-kira jawaban Abdurrahman atas tawaran itu. Boro-boro kalau sekarang ditawarin begitu. Langsung dikasih, langsung diminta. Kalau ada iman nggak mau, pasti berusaha. Ya. Dan orang-orang Ansar itu dibilang di surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka.
muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya, jaga pikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Bayangkan, ya, dia butuh tapi ditawarkan kepada saudara yang susah. Ya, inilah persaudaraan Muslim yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan karena mengharapkan karunia, rahmat, dan ridhonya Allah. Oleh karena itu Allah bilang di surat 7 ayat 156, baca ini, rahmatku akan aku berikan kepada orang yang berbuat kebajikan. Siksaku akan aku berikan pada orang yang melanggar. Coba baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Shadaqallahul azim. Nah, hanya mengharapkan kalimat itu. Rahmat Allah diberikan. Sehingga dengan rahmat Allah itu maju ke depan. Dengan kalimat Al-Quran. Melihat masa depan. Dan itu dijelaskan surat 57 ayat 28. Baca ini. Dengan rahmat dan cahaya itu aku melihat jalan ke depan. Surat 57 Al-Hadid ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, yaitu Muhammad. Niscaya Allah akan memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Nah, itu kalimat Allah. Kalimat Allah yang sangat istimewa. Kalimat Allah yang untuk memberikan kita jalan ke depan. Kalimat Allah yang tidak mengatakan bahwa cobaan itu adalah sangat menyusahkan kita. Enggak. Terus. Ya. Nah, akhirnya karena dia usaha terus Abdurrahman bin Auf, maka dijuluki dia adalah bertangan emas. Apa yang disentuhnya jadi emas semua. Apa yang dijalankannya semua jadi emas semua. Bahkan Abdurrahman bin Auf berusaha untuk miskin dari saat supaya miskin itu jadi berlimpah-limpah hartanya. Udah tahu ya Din ceritanya Din ya? Yang dia beli kurma busuk. Begitu kurma busuk dibeli semua, sahabat-sahabatnya kan waktu itu panen semua kurmanya busuk. Untuk supaya sahabat-sahabatnya ini gembira, dikasih hartanya Abdurrahman bin Auf ini untuk membeli. Hanya karena Allah. Akhirnya apa? Habis duitnya. Begitu habis dan waktu beberapa jam hari itu juga datang nih utusan dari Yaman yang mau membeli kurma busuk. 10 kali lipat. Ya. Dan makanya Abdurrahman bin Auf ini waktu mau detik sakratul mautnya dia nangis. Kenapa ya Abdurrahman bin Auf engkau menangis? Kata sahabat Rasulullah yang lain. Aku takut terhadap Allah. Kenapa engkau takut, Abdurrahman bin Auf? Karena semua yang aku berbuat kebajikan di dunia ini, dikasih cash di dunia ini sama Allah. Apakah nanti aku ada di akhirat lagi amal ibadahku setelah dikasih cash di dunia ini? Masih ragu. Ya Allah. Inilah kita yang harus tiru sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri. Ya, begitu membelanya Al-Quran. Ya, terus. Ya, kalau kita nggak mampu, gunakan fungsi masjid sebagai baitul mal, menyelesaikan permasalahan umat yang ada sekitarnya. Disinilah uang umat terkumpul. Disinilah pengajian dan tadabbur sering dilaksanakan.
Disinilah tempat menyelesaikan segala bagaimana masa depan umat Islam selanjutnya diarahkan. Disinilah contoh-contoh orang yang betul bisa menjadi contoh teladan umat. Malahan uang yang ada di masjid, ya, yang ada di kota-kota diincar untuk dikumpulkan oleh penguasa. Sementara kita tidak memaksimalkannya. Di mana yang salah nih kita? Di mana yang salah? Ya, oleh karena itu cepatlah, jalankanlah. Lihatlah sekitarnya, ada orang yang susah nggak? Jangan sampai masjidnya mewah, tapi ada orang yang kelaparan, ada orang yang nggak makan, ada orang yang nggak sekolah, ada orang yang bunuh diri. Apa gunanya masjid mewah begitu? Rasulullah masjid dia Madinah, ya, waktu belum dibangun sama Umar bin Khattab, belum diperlebar segala macam, belum menjadikan, tapi cahayanya ke seluruh penjuru dunia. Ini yang harus kita tiru. Penyelesaian masalahnya di masjid yang sederhana itu. Ini masjid udah mewah-mewah, ya Allah. Ya, sekarang kita kelola lagi lah prinsip-prinsip yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam menyelesaikan masalah-masalah umat. Ya, terus ujian kesenangan. Adapun manusia, apabila Robnya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, dia akan berkata, Robku telah memuliakanku. Adapun apabila Robnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Robku seolah menghinakanku. Sekali-kali tidak. Semuanya itu untuk jalan menuju surga. Enggak ada jalan lain. Dan Allah bilang di surat Al-Anbiya 21 ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wala nabluwannakum bisairi wal urfi fitnatan innahu lakum aduwwum mubin. Kira-kira gitu, Din, ya, betul nggak, Din? Ya. Coba lihat, Din. Ya. Surat 21. Bahasa Arabnya dulu, Din. Ya. Ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat. 135, Din. Oh, 35. Oh, sorry, maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2135. Kullu nafsin za'iqatul maut. Walanabluukum bis-syarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi tiap umat ada fitnah atau ujian yang menyesatkan, dan fitnah umatku adalah harta. Tidak termasuk orang yang mendalam ilmunya apabila seorang tidak menganggap bala musibah sebagai nikmat dan kenikmatan sebagai cobaan. Hati-hati nih. Hadis. Ya. Terus. Apa? Halo, tolong ini dong di-unmute. Nabi Sulaiman, ya, dikasih kekayaan yang itu tidak terhingga. Mujizatnya, ya, bisa menyuruh mengendari angin, bisa berbicara dengan binatang, bisa menyuruh jin segala macam. Ya, kemampuan sangat luar biasa memindahkan singgasana Ratu Balkis. Tapi yang lebih hebat dari situ adalah menyatukan satu frekuensi Allah dengan ulama. Ulama yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis hanya dengan sekejapan mata. Ya, akhirnya dia berkata, ini adalah termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan ingatlah di surat Ibrahim ayat 7-8. Ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat keras. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak butuh semuanya. Ya, 31 ayat 12. Dan sungguh telah memberikan hikmah kepada Luqman. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Barang siapa tidak bersyukur atau kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Cara bersyukurnya apa? Menjalankan seluruh perintah Allah. Terus, ya, apapun ujiannya pasti tidak sia-sia. Setiap yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Seandainya dikelola sesuai dengan Al-Quran. Karena yang diberikan semata-mata itu untuk beribadah dan menggapai surga. Dan Allah udah bilang, tidak ada sia-sia. Surat 21, 16, 17, surat 30 ayat 8. Ya, dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Waktunya kita ada waktu untuk berbuat baik. Tinggal pertanyaannya, apakah waktu yang ditentukan ini dapat diperpanjang? Bisa. Bagaimana nih caranya nih? Ada itu di surat 24 ayat 84 ayat 25, bacain Din. Bismillahirrahmanirrahim. 84 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Insyiqaq. Bahkan maka sampailah kepada mereka ancaman, yaitu azab yang 8425. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, ya, jadi kita akan dapat pahala nggak ada putus-putus. Kalau enggak, kita udah putus loh, sesuai waktu yang ditentukan sama ini. Surat 30 ayat 8. Ya, itu surat 41 ayat 8 bacain Din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita mensiasati ya bahwa semuanya itu untuk kita menjadi pahala nggak ada putus-putusnya dan setiap kesulitan ada kemudahan, pertanyaannya bagaimana kita mengolahnya? Sekali lagi gunakanlah panca indera menuju jalan Allah. Surat 16 ayat 78 sehingga kamu bersyukur. Bacain Din. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, gunakan seluruh panca indera kita di jalan Allah sehingga kita semuanya akan bersyukur. Tadi kalau nggak mau menggunakan panca indera di jalan Allah apa Din? Surat 17 ayat 36 akan diminta pertanggungjawabannya. Akan diminta 17:36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Shadaqallahul azim. Nah, hati-hati. 17:36. Ya, terus. Penyelesaiannya selalu dengan prinsip Al-Quran. Karena tidak ada suatu akal manusia yang bisa mengerti dengan seluruh ujian Al-Quran. Jadi setiap ujian sekali lagi harus bersandarkan mutlak padanya. Kekayaan panca indera, anak, ilmu pengetahuan yang dipuaskan dengan akal manusia akan menjadi beban dunia dan akhir. Dan itu sudah dijelaskan di surat 16 ayat 76. Kekayaan yang kita peroleh, kita puaskan tanpa filosofi Al-Quran akan jadi beban kita nanti pada saat kita pensiun, pada keadaan saat kita sakit. Pertanyaan, itukah yang harus kita bangun? Dengan amanat yang telah diberikan Allah berupa kekayaan dan ilmu pengetahuan? Enggak. Surat 20 ayat 100 sampai 101. Beban dunia dan beban akhirat semuanya jadi bahan bakar api neraka. Surat 9 ayat 3, hartamu yang kamu kumpulkan. Surat 3 ayat 10, anakmu yang kamu inikan. Itu semua jadi bahan bakar api neraka. Ya, bayangkan. Yang nggak berprinsip dengan prinsip Al-Quran. Musibah semua. Musibah dunia, musibah akhirat. Dan Allah sudah jelaskan di surat 7 ayat 182, 183. Mati dengan perlahan-lahan yang tidak kamu ketahui.
Coba bacain, Din. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh. Sadaqallahul azim. Kira-kira kita kalau diuber sama pajak, saat kita nggak mampu, serangan jantung nggak? Mati tiba-tiba nggak? Nah, itu yang kita peroleh. Itu yang kita uber-uber. Buat apa? Dengan pengeluaran yang begitu besar, bukan hanya pengeluaran sehari-hari, perawatan yang besar, kira-kira kita bakal jadi pikiran nggak? Bakal kena serangan jantung untuk kita nggak? Bisa. Itulah kalimat 7 ayat 182, 183. Ya, terus. Nah, bayangkan ya, pada waktu ya mau terjadi percekcokan nih antara Ansor, kaum Ansor dan Muhajirin. Pada waktu dia perang, rampasan perangnya banyak. Yang dikasih tuh kaum Muhajirin. Apa jawaban orang Ansor ini protes? Kok orang Muhajirin aja yang dikasih? Kok orang Ansor enggak? Kata Rasulullah apa? Ya. Rasul bilang, Apa? Rasul bilang aku pulang bersama kamu, itu kan lebih bagus. Allah dan Rasul Allah dan Rasulnya itu untuk kamu. Kamu bawa pulang aku ke Bandina. Aku bimbing kamu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apakah itu nggak lebih berharga daripada harta yang saya kasihkan kepada kaum Muhajirin? Nah, nangis orang Ansor, terseduh-seduh. Ya, terus. Nah, Rasulullah sudah tiada, begitupun para sahabat. Tapi Al-Quran itu adalah diriku, sifat-sifatku. Oleh karena itu jalankanlah semampumu. Seperti engkau merasa bangga membawa Rasulullah oleh kaum Ansor. Carilah terus menuju ke sana supaya selamat dunia dan akhirat. Ya, bagi orang-orang yang menjauhkan. Ya, surat 33 ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Kalau kita berjalan dengan sifat-sifat Rasulullah yang ada di Al-Quran, insya Allah kita akan ditunggu oleh Rasulullah sebagai saudara terhormat yang akan Rasulullah berikan sendiri telaga Kausar dengan mangkoknya yang indah dan luar biasa. Inilah yang kita harus cari. Ya, surat 64 ayat 16. Untuk menuju ke sana, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dengarlah serta taatilah. Jalankan semua seluruh dengan kesanggupanmu. Surat 5 ayat 35. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Carilah terus jalan untuk seperti Rasulullah, yaitu Al-Quran. Jalan dengan kalimat Rasulullah, dengan pribadi Rasulullah, dijalankan itu semua. Sehingga Allah sayang sama kita. Surah berapa, Din? Surah 3 ayat 31, Din. Oh, qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kamu sayang pada Allah, jalankan apa yang aku perintahkan. Ya. Ikuti aku. Nah, itulah. Dan Rasulullah sudah berkata seperti itu. Masihkah kita nggak percaya? Masihkah kita menunda-nunda? Masihkah kita tidak berusaha menuju ke sana? Padahal Allah sudah bilang di surat 64, 16, surat 5 ayat 35. Ya, terus, Din. Surah 4 ayat 35. 5 ayat 35 tadi. Selesaikanlah dengan Al-Quran hingga menjadi nilai kebajikan semua. Allah sudah bilang, bajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kenapa tidak berfilosofi dengan kalimat Al-Quran? Ya.
Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul pada seluruh manusia. Surat 34 ayat 50 sama seperti itu. Jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku padaku. Sungguh dia maha mendengar, maha mendekat. Surat 14 ayat 24-26. Tidak kamu merhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Itulah kalimat Al-Quran. Itulah kalimat Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 24-26. Kalimat Al-Quran udah dicontohkan sama Rasulullah. Udah dicontohkan seperti pohon. Seharusnya kita iri sama pohon itu. Pohon itu begitu menghasilkan buahnya, rela buahnya itu untuk apa? Melanjutkan generasinya dengan menjatuhkan diri. Ya, menjatuhkan diri sehingga apa? Walaupun nggak dimakan, walaupun dimakan oleh apa dengan busuk segala macam, walaupun dia dimakan. Mate Amel, kan air itu ada sosis. Halo, tolong di-unmute. Walaupun dimakan oleh binatang, ya, walaupun dimakan oleh waktu, busuk segala macam, dia akan melanjutkan generasinya. Dia akan diingat kakek neneknya dan ibunya. Dan itu sesuai tadi surat berapa, Din? 41 ayat 8. Yeah. Yang tidak ada putus-putusnya. Dan itu ada ditunjukkan. Malu kita diberikan prinsip seperti itu dengan pohonan. Padahal kita ini sebagai khalifah yang lebih dari itu. Yang bukan hanya ini diberikan petunjuk, bahkan sujud sama kita, pohonan itu dengan seizin Allah. Bahkan sujud malaikat dengan seizin Allah. Sujud iblis dengan seizin Allah. Ya, itulah filosofi Al-Quran. Terus, bisakah meresap ke dalam hati bila hanya membaca? Pertanyaan sekarang mulai kita analisa. Apakah sekedar membaca aja akan bisa menghadapi cobaan yang tidak masuk akal? Apakah akan bisa menghadapinya kalau hanya sekedar dimengerti? Manakah yang lebih memungkinkan akan berhasil bila dibaca, dimengerti, dan dijalankan? Sehingga secara refleks akan teringat terus. Dan ini yang disebut hukum Bandul. Ya, hukum Bandul. Cepat tahu akan kesalahannya. Cepat tahu, ini maksudnya Allah ini semua untuk aku menuju ke surga. Cepat tahu bahwa ini adalah amanat. Cepat tahu kalau aku tidak sampaikan amanat ini, bahaya bagiku untuk menjadi bahan tambahan bahan bakar api neraka. Maaf, hukum apa tadi? Hukum Bandul jam. Bandul jam, dia cepat kembali lagi lurus, cepat lagi balik lurus. Iya. Surat 7 ayat 201, surat 3 ayat 135. Sesungguhnya orang bertakwa apabila mereka dibayang-bayang pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat pada Allah. Maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya dan mereka cepat sadar. Itu dari Bandul, cepat sadar. Ya, surat 3 ayat 135 sama seperti itu. Ya, terus. Jangan salah mengartikan dan salah pilih. Inilah yang sangat penting. Al-Quran sudah memperingatkan hal tersebut. Jangan salah pilih. Surat 23 ayat 88-89. Katakanlah siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu. Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Surat 68 ayat 35. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang itu seperti orang yang berdosa, orang kafir? Kaum kafir merasa bahwa mereka akan memperoleh lebih baik dari yang dijanjikan kepada kaum muslimin tersebut. Maka ayat ini menyanggah anggapan tersebut. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil suatu keputusan? Surat 40 ayat 69. Apakah kamu, wahai Nabi Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah dengan batil terhadap semua bukti kebenaran ayat Allah? Bagaimana jalan pikiran mereka sehingga mereka dapat dipalingkan dari bukti kebenaran yang sangat jelas dari wahyu itu? Surah 10 ayat 32 itu. Maka itulah Allah. Kalimat Allah lah itu yang benar.
Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, dokter. Ngerti nggak? Insyaallah, insyaallah. Dokter Kurnia, Ya, kalau melihat ujian yang saat ini juga ya, fenomena sekarang ya dok ya, di dalam Al-Quran itu di mana yang ada dok ya? Kan saat ini sekarang, dulu tuh kita kalau mensekolahkan anak ke pesantren itu kan nggak banyak persoalan ya, lancar aja karena belum ada masalah ya. Nah saat ini kan pesantren itu udah banyak masalah, sehingga orang mau ke pesantren hati-hati, awas, ada banyak macam-macam. Itu di ujiannya bagaimana tuh kira dok saat ini sekarang? Kita kan sekolah ini anak-anak kan kalau udah ke pesantren udah nggak boleh lagi, udah khawatir lagi bukan nggak boleh ya. Kira-kira gimana tuh dok ya? Kita menyikapinya dok. Apa di Al-Quran seperti apa tuh dok? Ujian ini dok. jadi gini ya. Sekarang ini ya, sebetulnya cara belajar kita banyak caranya. Ya, caranya bagaimana? Yaitu kita udah dimudahkan dengan kemajuan komputer segala macam. Iya. Ya. Pertanyaannya kita, kalau seandainya kita titipkan pesantren, apalagi pesantrennya yang kita masih ragu, ya, dan keraguan kita itu misalnya bisa digabungkan, takutnya nih kejadian antara laki-laki sama perempuan yang kemarin ada terjadi perzinahan pesantren itu, belum terjadi kasus yang namanya kasus homoseksual segala macam ya. Jadi kalau kita milih pesantren ini, kita lihat-lihat dulu lah ya, bagaimana pelajarannya, terus bagaimana kita memonitornya ya, karena orang-orang di luar muslim ini berusaha untuk merusak citra dari pesantren itu ya, dan sekarang ini udah jelas nih dirusaknya bagaimana ya, seperti itu, disusupin ya. Kalau kita nggak cepat tanggap, kita nggak waspada ya, takutnya mengenai keluarga kita ya. Kita monitor aja terus kalau memang udah diserahkan ke pesantren ya. Tapi yang lebih baik itu ya, kalau saya pribadi ya, kita lihat pola pesantren itu ilmunya apa sih, tekniknya apa biar jadi maju ya, kebiasaannya apa biar bisa ini ya. Nah kalau bisa teknik yang ada di pesantren itu, segala yang ada di pesantren itu, apalagi kita udah bisa baca di internet segala macam, kita terapkan di dalam pengawasan kita dalam mendidik anak ya. Yang penting dia dekat dan kita berdoa sama Allah, insya Allah amanat anak ini kita akan jalankan, dan udah ada itu kan suratnya kan. Saya coba memahami ini dok, mungkin dokter Kurnia bisa memberi penjelasan lebih ya kepada pemahaman ayat ya. Surat An-Nisa ayat 9, dan tolong Udin surat An-Nisa ayat 9 itu saya lupa tuh artinya. Apa itu yang maksudnya, saya memahami itu kan toh kita harus juga memberikan keturunan kepada anak-anak kita tuh. Tapi ya sekarang pesantrennya seperti itu ya. Kira-kira solusinya seperti apa ya dok? Coba dari An-Nisa ayat 9 ya. Iya, dipersiapkan itu kan. Wal yasalladzina la taraku min khalfihim dzurriatan diafan khaufu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan. Yang kita harus persiapkan nih takwanya sama Allah, bukan hartanya. Ya. Ya. Orang berusaha untuk menyelamatkan anak ini pakai harta. Kalau bisa kita titipkan sampai 7 keturunan, nggak habis. Itu salah. Ya, takwa. Makanya Allah bilang lagi, sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa. Oleh karena itu bertakwalah kamu pada Allah, wahai orang yang mempunyai akal sehat. Ya, itu ada di surat
Bapak Din, Al-Baqarah 197. Ya. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Akal sehat ya. Ya. Tapi coba Dokter Kurnia, saya coba memahami juga kaitannya dengan surat Al-Baqarah 133 itu, dan coba Al-Baqarah 13 ada nyambung nggak itu kira-kira ya Dokter Kurnia ya? Al-Baqarah berapa? 133. 133. Ya, terus Kira-kira ini untuk persiapan kita itu kan sebetulnya Nabi Ayub itu ya yang keturunan kepada semuanya. Itu memaknanya itu saya masih belum paham tuh, Dok. Apakah itu memang kita persiapkan itu berkaitan dengan ujian-ujian tadi ini, Dok? jadi Memahami. gini ya, nanti kan kita itu dikasih amanat anak ini sangat berat. Pertanggung jawabannya di hadapan Allah ini sangat berat. Ya, kalau kita slack aja sedikit, ya itu bisa jadi bahan bakar api neraka kita. Iya. Surat 3 ayat 10. Ya, kalau dulu ya orang yang menjadi orang-orang besar dari mulai kecil ini dia dididik, ya dididik itu secara Al-Quran. Misalnya Ahmad Patih. Ahmad Patih itu lingkungan sekitarnya orang yang ngerti satu ide. Sama orang tuanya itu dikasih bergaul sama orang yang satu ide. Jadi orang-orang pintar itu dikumpulin, dimasukin ke asrama di dalam satu kerajaan itu, yang sama-sama satu ide yang bisa membela. Semuanya dijejelin Al-Quran, Sunnah Rasul. Ya, selain itu, ya dihadirkan juga orang-orang yang ilmu pengetahuan yang didatangi. Ya, belajar ilmu pengetahuan segala macam. Ini dimonitor langsung sama ibu bapaknya. Ya, sekarang pertanyaannya, untuk mendatangkan itu kan terlalu mahal. Ya kan? Setuju nggak? Untuk mudahnya ini Al-Quran udah ada. Cuman bagaimana Al-Quran yang ada di YouTube, Al-Quran yang ada, Sunnah Rasul yang ada di YouTube dan di Google, kita monitor mana yang baik. Itulah yang kita sajikan. Kenapa orang dulu ini bisa dengan mendidik sendiri di bawah pengawasan kedua orang tuanya dan orang-orang sekitarnya, kenapa kita serahkan sekarang ini ke pesantren yang nggak begitu ada pengawasan? Dan mereka itu menjadi Ya, makanya sebelum milih pesantren itu, kita lihat dulu pesantren itu tujuannya kemana. Yang insya Allah dengan kita perhatikan itu, kita berusaha ke arah sana, insya Allah kabulin doa kita. Iya, jadi memang kan dulu kan orang tua harapnya kalau pesantren itu betul jadi ustadz, jadi kuat dari imannya. Tapi sebetulnya kan saat ini ya betul kata dokter, pilihan pesantren itu mungkin ini fenomena daripada pendidikan kita lah ya dok ya, yang bisa hati-hati ke anak ini, amanah. Jadi gini nih ya, sekarang ini kita udah dikasih sesuatu yang sangat istimewa sama Allah. Semuanya serba gampang. Kita dulu Imam Bukhari, Imam Muslim segala macam, dia menempuh dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Sekarang kita enggak nih, di depan mata kita, di saku kita ilmu pengetahuan. Mau nggak kita pakai ke anak-anak ini? Kita mendidik dengan gaya pesantren, tapi di rumah posisi. Ya, karena kita nggak tahu nih pesantren sungguh. Ya. Maaf dok, berarti seperti yang dok katakan di awal tadi bahwa pengontrolan dari orang tua itu memonitor itu yang paling utama ya. Ini paling utama. Jadi ini nggak jalan dok, padahal udah dirancang baik oleh pemerintah kan, baik sekolah agama maupun non agama, pesantren itu kan harus ikut peraturan Menteri Agama. Itu kerjasama 3 sisi, guru, sekolah dan orang tua. Tapi orang tua ini nggak jalan. Jadi kebanyakan orang tua udah nganter anak ke sekolah mau pesantren udah habis tugas gitu. Padahal gurunya itu entah gimana kan, terus kita lihat perkembangan anak kita gimana, kita langsung tanyakan ke orang tua. Jadi orang tua tuh ada ketika dipanggil oleh sekolah itu rasa takut.
Pak kita udah bilang enggak, kita ada kerjasama ini untuk saling pengertian, satu bersinergi dalam menggiring anak kita kemana gitu. Nah, ini yang Iya, belum dipahami orang tua dok ini. iya, dimonitor. Ya, jangan dilepasin begitu aja, bahaya kita. Guru juga terbatas juga kan dok, walaupun di sekolah terbatas juga. Iya, pengurus terbatas. Bayangin misalnya satu kelas itu dikuasai oleh 2 guru misalnya. Mana bisa? Bu Nur Hayati kan guru ya, gimana Bu? Iya, jadi apa yang saya lihat selama ini, pertama kelemahan dari orang tua tadi tidak mengontrol, ya kan. Kalau kita panggil pun alasannya apa, "Oh saya sibuk banget Bu, saya kerja pulangnya jam 7 malam, udah lelah," macam-macam. Terus bilang, "Ibu cari itu untuk apa? Untuk anak atau untuk diri Ibu sendiri?" Gitu. Nah jadi nggak mau datang, padahal anaknya udah malesnya setengah mati. Yang kedua guru, kenapa guru seperti itu? Kemarin tuh miris antara kita sesama guru itu ada WA khusus, itu ada guru, Masya Allah, bapak-bapak sekitar 40 gagah banget, itu siapa anak yang datang tuh digamparnya. Jadi kita benar-benar urut dada gitu, sampai hari ini masih ada gitu. Jadi alhamdulillah dengan seperti kata dokter, dengan ada HP tadi itu juga bisa memberikan informasi. Jadi ada orang yang meng-shoot hal-hal kejadian itu, nanti akan dicari. Nah, jadi guru itu tidak ada pengawasan, pertama. Yang kedua, tidak ada reward dan punishment. Nah, kalau kita lihat di Amerika, satu kejadian saya sekolah di sana itu kejadian guru TK itu ketika mencebok anak perempuan itu dia nggak suka dicebok, tapi dipaksa oleh guru itu untuk dicebok laki-laki. Akhirnya apa? Dia protes, orang tuanya protes, dipecat seumur umur, nggak boleh lagi jadi pekerja di Amerika itu, di seluruh state-nya, 55 state itu. Jadi mereka tuh kuat sekali dengan yang namanya punishment itu, dan reward-nya juga. Nah, reward-nya setiap 6 bulan sekali yang dinilai melalui siswanya dengan amplop tertutup. Kalau guru itu jawaban anak tuh memuaskan atau sangat memuaskan, itu gajinya ditambah per 6 bulan sekali. Nah, sekarang di aplikasi di Indonesia dengan memberikan sertifikasi. Misalnya paling rendah 4 juta per 1 bulan, yang dikasih 3 bulan sekali. Tapi bukan berdasarkan kualifikasi pencapaian profesionalisme guru itu, tapi dipukul rata aja. Saya bilang, ya Allah, padahal konsepnya udah bagus banget, aplikasinya kita tuh nggak benar tuh. Jadi tidak seperti kata dokter tadi, kita harus tahu tujuannya kemana, untuk apa. Itu paling penting. Jadi saya kadang-kadang saya bilang sama orang tua, dikontrol anaknya. Jadi udah kasih ke sekolah, ya udah habis tugas gua, udah gitu. Itu yang salah. Terima kasih. Ya, jadi harus saling kontrol. Ya, Dari kontrol itu kekurangannya apa, kita dijelin lagi. Di rumah waktu kumpul, apa segala macam, kasih nasihat lagi. Ya insya Allah, dengan niat baik kita, insya Allah, diridhoin Allah. Itu aja. Ya, makasih dok. Mudah-mudahan ya ini sekarang kan pokoknya perintah kan kita kan harus mencetak anak kita juga sesuai dengan iman sana. Sekarang pendidikannya ini sekarang apakah memang ya kalau bicara pesantren udah takut-takut aja sekarang orang tua semua. Mungkin kita bicara di masjid, wah jadi makanya nggak tahu lulusan pesantren ya seperti sekarang aja ya dok ya. Dokter memberikan tadabbur seperti ini, ustadz yang lulusan pesantrennya bilang malah nggak boleh. Jadi susah juga nih jadi. Maaf Dokter Oni, saya juga korban sebenarnya. Jadi saya punya adik di Aceh Timur, di Langsa itu deket banget dengan Medan, 3 jam perjalanan. Dia kasih anaknya, dia kan di PLN, hobi banget lembur itu. Setiap hari lembur, karena kan gajinya tinggi banget lembur. Jadi dia pulang kerja selalu lem tuh maghrib. Dia kasihlah anak ke pesantren, salah satu pesantren desa padahal bukan pesantren kota. Dia nggak pernah kontrol, nggak pernah dia kontrol. Dia tanya apa sama anaknya, sama ini nggak pernah lah. Akhirnya apa ketahuannya? Dia itu udah terlibat gelek. Nah, ketahuan sama adik saya. Orang geleng atau ganja. Sama adik saya. Tapi adik saya lucu lagi. Dia nggak berani bilang sama adik dia lagi, adik ketiga. Dia nggak berani bilang ke kakaknya. Dia bilang setelah anaknya udah sangat kena gelek, udah benar-benar terpengaruh. Sampai hari ini sudah berkeluarga belum bisa menarik diri dari gelek itu. Yang paling saya takutkan lagi, yang satu keterima di polisi, masih aja gelek. Sebab, ya Allah nak, kamu tuh kan polisi itu tugas kamu apa? Kenapa kamu masih gelek? Siapa dunia akan malu nak kalau kamu ketangkap. Tapi saya pantau ke istrinya, katanya masih juga sekali-sekali gitu. Jadi fatal banget karena di usia SMP itu.
udah mulai kena gitu. Itu di pesantren tuh. Makanya seperti kata dokter Odi, Allah memang apalagi di Jakarta sini, di daerah Bogor, dan aduh na'udzubillah nggak ngerti lagi dah. Ini di desa aja masih seperti itu. Ya karena tadi kan anak-anak tuh di asrama. Nah, jadi saya pengalaman mengajar di Modal Bangsa Sekolah Unggulan yang Dr. Tompi itu adalah anak saya letting pertama. Jadi di asrama itu kepala asrama tuh udah mengontrol, masih aja anak yang merokok. Itu kan udah ngontrol malam-malam keluar masih aja. Adik temannya itu nutupin karena ada ancaman tadi. Nah, jadi udah begitu kuat kontrolannya masih kecolongan. Apalagi misalnya di pesantren yang dilepas benar-benar nggak dikontrol. Jadi terjadi bullying. Jadi kemarin itu di daerah Ciganjur ada sebuah pesantren juga. Jadi anak teman saya mau naruh anaknya cewek ke pesantren itu. Nah, tapi apa dia setiap hari dibully, akhirnya nggak tahan minta pulang lagi. Itu kan kasihan banget ya, karena apa? Pengontrolannya itu tidak ada. Masuk ke kamar-kamar melihat, artinya mengintip saat-saat anak ada satu razia gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sekolah di Amerika ini, saya SMP, SMA yang saya teliti, itu satpam itu benar-benar mengontrol. Dia pergi ke seluruh, nggak pernah diam dia di satu tempat, jalan-jalan terus. Begitu ada anak keluar langsung ditangkap. Nah, seperti itu kita itu yang nggak ada. Pengontrolan itu titik utama yang tidak di-highlight oleh pembuat suatu buah kegiatan atau suatu badan urusan pendidikan dan lainnya. Ya, mudah-mudahan adalah nanti ya perubahan kementerian ini baru ini. Ya, ini kan kita punya anak kan ya pilihannya sekarang Dok itu pilihannya ya kalau sudah sekolah negeri, sekolah swasta ya udah pastilah bicaranya pesantren yang sebenarnya diharapkan ya Dok. Tapi ya begitulah. Mudah-mudahan ya ini ujiannya kita siapkan. Sampai dapat menteri yang ingin menghapuskan pelajaran agama di sekolah ya Dok ya. Aduh ngeri banget, saya deg-degan tuh dengarnya. Ingin menghapus pelajaran agama, memisahkan, aduh ngeri. Ya dulu kita nggak tahu ya Dokter Kurnia, dulu kita waktu SD masih ada budi pekerti ya di SD ya. Nah, ini sekarang mana ada budi pekerti lagi. Sebetulnya budi pekerti itu kan cikal bakal agama juga. Sebetulnya itu kan bahasa Al-Quran juga ya. Budi pekerti itu ya. Ahli Rasulullah kan. Seperti itu kan. Ya kita tunggu lagi gilirannya. Amin. Jadi, makanya kan udah dibilang di situ nih, ya apapun yang kita dikasih sama Allah itu waspada selalu. Ya. Dicek selalu. Ya, dicek selalu, dicek ya. Jadi dengan waspada itu insya Allah memperkecil ya kerusakan baik kita, baik anak kita. Ya. Nah, itu yang makanya tadi yang kurang kontrol kita. Misalkan dikontrol sehingga hasilnya akan baik. Kira-kira kita cara mengontrolnya bagaimana ya jalannya? Sekarang kan gampang, ada HP. Ada HP. Tinggal kasih tahu aja misalnya HP nggak dipakai di pesantren, pesenin aja sama guru penanggung jawabnya. Saya akan ngecek sehari sekali. Ya, saya mau tanya. Itu aja, nanti HP-nya kan dikasih ke anaknya itu. Ya, jadi banyak caranya sih. Ya, atau datang ngecek dari HP sehari sekali, seminggu sekali datang, liatin. Kan boleh kita berkunjung. Hari Jumat sambil sedekah kita ya, kasih makanan-makanan. Mereka makannya terbatas banget, miris banget makanan di pesantren Dok. Ini pesantren ini saya cek yang di Sawangan sini ini juga miris. Ya Allah. Nggak, di pesantren nggak mirip makanannya. Mereka makan sate katanya. Tapi ada beberapa yang miris. Ada beberapa sate itu sayur dan tempe katanya. Makan yang di pesantren itu makan sate katanya. Saya tanya tuh anak-anak pasien saya di pesantren. Ya makannya sate Dok. Apa tuh? Oh, mewah dong. Iya, sayur dan tempe katanya. Iya, itu yang dijelaskan juga yang di pesantren yang saya tanya tuh beberapa yang di dekat Sawangan dekat saya tinggal ini kan saya tinggal di Amsar di Jagakarsa. Jadi saya cek itu. Jadi yang di Ciganjur juga saya cek benar-benar miris makanannya. Cuman kok bisa begitu ya? Padahal ada biaya makan itu sampai biaya yang lainnya itu 1 juta per bulan.
Nah, kenapa bisa begitu? Makanya kadang-kadang saya heran. Ya, Jadi kita makanya hari makan sate, orang makan sate kok. Jadi hari Jumat kita datang bawa makanan mewah, bagi-bagi 50 bungkus ya per Jumat kita gilir. Kan lumayan ya Dokter Kurnia ya. Tapi Pak Ustadz nanya Pak Ustadz, secara sistem pengelolaan pesantren atau sekolah-sekolah Islam itu sebenarnya ada pengawasan, ada fungsi-fungsi seperti itu kan ya. Kemudian yang mengawasi itu memberikan laporan, kemudian seperti apa evaluasi dari pengawasan. Jadi kan bisa dipantau secara nasional, sehingga kekhawatiran tadi meskipun ada kekhawatiran ada kejadian-kejadian kan, tetapi tidak seluruhnya seperti itu. Nah ini bentuk pengawasan itu melalui siapa kita ada evaluasinya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pesantren itu kan ada guru penanggung jawab untuk setiap kelas. Ya, itu yang kita tanya. Berjenjang dok pemiliknya. Ya pokoknya siapalah yang di situ yang ditunjuk, dan kita harus tahu. Guru penanggung jawab itu kalau ada apa-apa kita tegur. Anak kita lu nggak main-main ini, kita titipin. Kalau di sekolah negeri itu pengawasannya yang di bawah banget ya, itu satu anak itu selalu dikontrol oleh guru penanggung jawab namanya wali kelas sama guru BK. Jadi WK itu misalnya ada 21 kelas. Nah, nanti BK itu dikasih 3 kelas per satu orang BK, namanya bimbingan konseling. Nah, dan BBK ini kerjasama dengan wali kelas. Cuman ini nggak sangat-sangat jalan. Baik dari wali kelas itu sendiri, dari BK itu sendiri maupun dari orang tua. Ya. Jadi secara sistem Pak Dokter, karena kan jangan 1-2 kejadian di pesantren itu membawa nama negatif, seakan-akan di pesantren itu seperti itu semua. Nah ini kan untuk kita umat Islam kan nggak bagus juga. Jadi ada hal-hal yang memang bagus di pesantren, bahwa ada kejadian seperti itu mungkin bukan hanya di pesantren, ada saja. Cuman kebetulan pesantren adalah tempat mendidik yang secara Islami, nah itu kan memang kesannya jadi tidak baik. Nah, untuk itu ya masing-masing pengawasan tadi ya, Dok. Iya, jadi gini ya Bu Epi ya. Ya Dok. Pesantren itu sekarang ini ya, dulu kita beranggapan bahwa semua produk dari pesantren itu adalah orang yang bisa hafal Al-Quran, bisa menjalankan kalimat Al-Quran. Ya, dan itu sudah dibuktikan. Ya, ada musuh-musuh Allah ini yang mau merusak citra pesantren itu. Ya, dimasukkan orang-orang yang bertanggung jawab nih. Ya, orang yang bertanggung jawab apa? Macam-macam caranya. Diatur strateginya sehingga menjadikan suatu apabila ada cacat segala macam menjadi merusak nama pesantren yang lainnya. Ya menyusup strategi kurikulum dok. Nah sekarang misalnya oke lah kita udah melihat kenyataan seperti itu. Jadi kita harus was-was, harus lebih intensif dalam mengawasi anak yang udah dititipkan. Ya intensif aja. Seminggu sekali didatengin, ya ditelepon, ya. Entah itu melalui diri sendiri, entah melalui penanggung jawabnya. Ya, insya Allah akan mengurangi kemungkinan kecil segala macam kekurangan. Ya, memperkecil kekurangan. Ya, itu insya Allah. Hati-hati aja, ya. Banyak. Mungkin itu juga Dok sebagai panggilan Allah kepada kita sebagai orang tua ya, harus bekerja sama dalam membimbing anak. Iya. Mungkin itu salah satu, dengan ada riak-riak kecil itu, ya itu menjadi panggilan Allah sebenarnya. Ayo harus kerja sama nih untuk anak. Nah gitu. Anak-anak adik saya di pesantren, saya nggak usah kasih tahu pesantrennya, gurunya sendiri menggoda. Laki sama laki. Ya. Terus saya bilang sama anak adik saya, ya lu harus
berusaha ini melawan itu. Karena bukan hanya pesantren aja masalah itu pun nanti di lapangan juga begitu juga. Ya, jadi harus dilawan ini. Bukan jangan dalam arti kata kita pindah, udah bayarnya mahal segala macam. Bila perlu laporin tuh gurunya, biar dia dikeluarin. Saya bilang. Iya, mesti ada pengawas internal juga ya. Jadi udah banyak dan. Nah, jadi ya kita tetap waspada lah. Apalagi kita ngecek ya, misalnya target kita di pesantren itu misalnya selevel SMP, dia harus sudah tamat nih sampai selesai Al-Quran. Nah, terus level pemantapannya itu nanti di SMA-nya, level pesantren SMA. Ya, terus sudah gitu untuk pelaksanaan dalam ini segala macam di level universitasnya. Sehingga kita bisa cek semua, kita punya target. Ya, kalau enggak bahaya gitu. Hidupin begitu. Oke, ada Mau lagi? nanya, Dok. Boleh Dok, mau nanya ke judul aja Dok, saya Dok. Boleh, silakan. Ya, makasih soal tadi saya nggak mau membahas pendidikan ya, memang tuh udah ada yang bertugas. Yang saya ingin coba tanya tadi dokter mengenai topik ini, mendalami memaknai kisah Abdurrahman bin Auf termasuk masalah takdirnya. Beliau karena Abdurrahman bin Auf diinformasikan akan masuk surga cuma telat karena kaya, kemudian berusaha merubah takdir miskin, kemudian tetap jadi kaya. Nah ini memang Allah sudah tetapkan takdirnya begitu. Kan tadi dokter ingin merubah bagaimana qadarullah yang ingin dirubah. Ternyata Abdurrahman bin Auf tetap menjadi sukses dalam berbisnis. Itu gimana dok maknanya itu dok? Jadi gini ya, yang penting tuh kita berusaha. Berusaha semua apa yang dikasih Allah itu niatin itu terbaik. Ya. Dan Allah udah bilang di surat 9 ayat 105, bacain. Berusahalah kamu, ya, Allah sebagai saksi, Rasul sebagai saksi, dan orang Islam sebagai saksi. Bacain. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Hasilnya, kata Allah di surat 53 ayat 24-25. Apakah yang kamu usahakan itu akan tercapai? Tidak, seizin dari Allah. An-Najm. Ya. Bacain dia. Bismillahirrahmanirrahim. An-Najm 24. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? 25. Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Nah, supaya milik Allah ini dilipat gandakan, satu lagi menyelesaikan itu segala usaha kita itu harus kembali lagi dengan kalimat Allah. Ya. Karena dengan kalimat Allah semua itu Allah udah janjiin nih untuk dirimu sendiri. In asantum asantum yang fusikum in asantum falah. Dan akan dilipat gandakan. Kita yakinin aja itu. Entah itu dilipat gandakannya nanti di dalam bentuk akhirat, dilipat gandakannya dalam bentuk kesehatan kita, dilipat gandakannya dalam bentuk anak kita menjadi anak yang soleh semua, yang bebas dari penyakit segala macam. Ya udah, jangan dalam bentuk uang semua. Ya, karena apa? Dikasih uang pun jangan salah, Abdurrahman bin Auf takut tuh. Waktu itu dia bilang apa? Ada di Rasulullah bilang orang yang kaya itu akan dihisab 500 tahun lebih lama daripada orang miskin. Takut dia kalimat itu. Jadi hartanya disumbangin semua. Ya, jadi yang dikasih Allah itu Abdurrahman bin Auf dikasih kekayaan aja takut. Ya. Saking takutnya dia mau miskin. Nah, kita yang mau miskin mau jadi kaya. Nikmatin aja lah. Yang penting dengan ini tadi yang surat berapa? 65 ayat 7 apa tuh?
yang dalam keadaan miskin tetap dia mengasihi kekayaannya itu, insya Allah akan Allah lipatkan. Ya. Ya. 657. Jadi insya Allah dengan kita yakin seperti itu, ya kita akan diridhoi Allah. Ini kita tarik nih ridho Allah nih. Kita tarik karunia Allah. Melalui apa? Al-Quran. Ya. Allah bilang, ya, untuk menuju ke sana, itu nggak ada paksaan. La ikraha fiddin, fatabayyana rusdu minal ghoi. Ya, surat Al-Baqarah 256. Apabila kamu melupakan togut, sifat-sifat dunia ini, dan menuju ke arahku, engkau seperti megang tali buhul aku. Nggak akan putus. Kalau nggak akan putus, itu rahmat Allah udah ada tuh. Dengan rahmat Allah ada dihadirkan, insya Allah akan berlipat semuanya. Ya, nah ini yang kita harus ini. Kita tapi mikirnya nih seolah-olah ya usaha kita itu seperti Abdurrahman bin Auf yang nggak bisa. Ya, kita berusaha menuju ke sana boleh. Kita usaha kita misalnya harus seperti contoh seperti Umar bin Khattab jadi khalifah, ya nggak bisa. Tapi khalifah di keluarga kita bisa. Ya, kira-kira begitu ya, Pak Narwi ya. Baik dok, masih. Ya, jadi bersabar aja lah. Kuncinya itu aja, usaha aja dan bersabar. Hasilnya nggak usah dipikirin lah. Ya. Oke, ada lagi satu lagi pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, Ndra, kita tutup aja, Ndra. Jazakallah khair, Dr. Kurnia. Yuk. Ya, dengan demikian berakhir kegiatan kita pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Kurnia untuk materi yang disampaikan dan kepada Bapak Ibu sekalian yang tetap secara seksama mengikuti kajian kita tiap minggu pagi. Semoga kegiatan kita pagi ini dan sebelumnya bisa menjadi syafaat bagi akhirat kelak. Kita akhirnya sih dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul. Terima kasih Hendra, Dr. Ahmad Khairi, Kurnia, Dr. Hendra. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hairudin. Terima kasih Dia Oni. Terima kasih Pak Hendra, Herizal. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Kurnia. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Kurnia. Anak saya tuh manis banget, paling nggak tahan lihat yang manis-manis.